Tapi kenapa kemudian doanya misalnya belum terkabul secepat yang dia inginkan, gitu kan? Dia harap-harap ingin mendapatkan cepat tapi belum terkabul juga, sudah berusaha menempuh ini, menempuh itu. Apa yang salah? Apa yang keliru? Nah, ini yang coba-coba kita akan turunkan di pertemuan kali ini. Bagaimana kemudian sifat-sifat doa itu memberikan isyarat kepada kita untuk bermohon dengan cara-cara yang terbaik. Kita akan membahas tentang cara percepatan, ya, percepatan terkabulnya doa. Nah, ini ya. Baik. Nanti bagian terakhirnya kita akan lihat bagaimana kita mengenali cara Allah mengabulkan doa kita. Jangan-jangan kita merasa belum dikabul-kabul, ternyata udah lama dikabulkan. Ya, cuman dengan cara yang tidak kita ternyata ketahui atau belum kita pahami. Di situ pentingnya kita untuk mengaji. Ya, cara percepatan terkabulnya doa. Satu, karena kajian kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan kembalikan dulu pada keterangan Al-Quran. Ya, ikat ini ya teman-teman sekalian. Jadi saya turunkan dulu dari yang dasarnya. Jika doa ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama pokoknya terpenuhi dulu. Ya, semua itu ada pokoknya, ada asasnya. Ya, ada rukunnya, ada dasarnya. Jadi sama bangunan, kita ingin minta bangunan yang tinggi-tinggi, yang bagus, tapi pondasinya, akarnya, dasarnya nggak kokoh, kan runtuh juga. Ya, baru dipasang udah hancur lagi, tuh kan? Nah, pondasinya kan harus kuat, nggak mungkin ada tiang-tiang kalau pondasinya itu nggak kuat, tuh kan? Nah, karena itu teman-teman sekalian sama. Ini sholat, ini sama dengan doa. Sholat itu kan tiang, ya, sholatu imaduddin, ya, sholat itu tiangnya agama, tiang ad-din. Tapi kalau pokoknya nggak kuat, ya, sholatnya juga, ya, istilah apa tuh bahasa Rusianya, belang betong ya, belang betong gitu. Ya, bisa dikerjakan, bisa enggak, bisa malas, bisa ini. Kalau lagi semangat naik, kalau lagi malas turun, kan jadi persoalan gitu, ya. Nah, karena itu tiang itu bisa tegak kalau pokoknya itu kuat, ya. Karena itulah doa pun kalau kita ingin mohonkan dalam kesempatan-kesempatan ibadah dan sebagainya, maka yang dasarnya ini mesti kuat dulu. Ini kita turunkan dari sini teman-teman sekalian. Jadi pertama, dasar doa itu ada dua, ya kan? Pertama adalah taubat. Nah, ini sudah tadi saya terangkan, ya, kaitan-kaitannya teman-teman sekalian. Di sini dalilnya, isyaratnya Quran. Jadi kalau nanti teman-teman ditanya dalilnya apa, bisa menguraikan. Quran surah ke-40, ya kan? Di ayat yang ketiga dan, ya kan? Ayat ke-60. Kemudian isyaratnya nanti di Quran surah ke Nuh, ya, surat Nuh, surat 71 di ayat ke-10 sampai 12. Nah, itu gambarannya. Jelas ya? Ini surah Ghafir dengan namanya, ya, kemudian ini surat Nuh, ya, nanti dengan turunannya. Jadi ini ketentuan pertamanya, bersihkan. Dampaknya apa? Kaitan antara taubat dengan istighfar terkait dengan pengabulan doa. Ini dasar utamanya. Nah, kemudian prakteknya kita simpulkan dengan istighfar. Tergantung kadar dosanya, ya, tergantung kadar dosanya. Jadi kalau misalnya kita merasakan biasa, nanti dosa itu bisa dilihat nanti penampakannya teman-teman sekalian pada perilaku dan kecenderungan kita untuk ibadah. Ingat ya, pada perilaku dan kecenderungan kita untuk ibadah atau kepada kesolehan, ya, kepada kesolehan. Karena saya sering sampaikan, dosa itu kan menutup cahaya iman, gitu kan? Cahayanya redup, kalau redup maka cahaya ini semakin redup, semakin sulit untuk memberikan bimbingan kepada bagian tubuh kita untuk berekspresi. Ekspresi bagian dari pekerjaan itu disebut dengan amal. Amal yang disupport oleh cahaya iman disebut dengan soleh namanya. Karena itu iman dengan amal soleh seringkali disandingkan dalam Al-Quran. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladziina amanu wa 'amilus shalihat, kan? Nah, gampangnya kalau kita merasakan cahaya iman itu sedang redup sehingga amal soleh itu sulit untuk muncul, ini satu pertanda bahwa ada daktah sauda, kata Nabi di hadis Muslim, ada kotoran-kotoran yang menutup itu. Ya, kotoran-kotoran ini disebut dengan dzambun. Semakin terakumulasi, semakin malas. Ya, semakin tinggi tingkatnya, malah berbalik. Alih-alih beribadah, beramal soleh, malah bersikap yang salah, bahkan mengecam, ya, mengecam bagian-bagian tertentu yang Allah perintahkan untuk diekspresikan dalam ibadah. Loh, kok jadi mulai nggak suka sholat,
ya, jadi mulai menyoal orang-orang yang senang baca Quran, jadi mulai anti syariat dan sebagainya, padahal dirinya mengatakan di lisannya saya muslim. Nah itu jadi persoalan serius dari akumulasi doa. Nah ini nanti terapinya agak berbeda, ya, terapinya agak berbeda di sini. Butuh juga orang-orang sekitaran untuk mendoakan. Karena itu saya sering minta kepada kita ya, bahwa setiap hamba itu punya hak untuk soleh. Karena itu dia harus memenuhi kewajiban. Kita juga bantu dengan mendoakan, dengan mendorong, memberi jalan sampai peran kita itu maksimal. Sehingga saat ditanya oleh Allah, kamu punya tetangga, aku tempatkan tetanggamu itu yang ingkar, supaya kamu bisa menjadi jalan dakwah untukmu. Minimal kamu doakan, minimal kamu ingatkan. Kenapa kemudian kamu malah sibuk dengan misalnya mencelanya, meninggalkannya, dan sebagainya. Kadang-kadang berpikir kita mesti agak jauh juga gitu ya. Mungkin mendapati tetangga yang kurang baik, ya, kita berada dalam keadaan yang Allah nilai baik untuk memberikan aura kebaikan itu sehingga menyebar dan menjadikan bagian dari kehidupan bertetangga kita menjadi lebih baik. Balik ke sini teman-teman sekalian. Jadi ini gambarannya, ya, minta untuk beristighfar, kemudian dengan taubat itu nanti Allah terima, dari situ turun cinta Allah Subhanahu wa taala dan turunan-turunannya bisa mempercepat pengabulan. Nanti ayatnya juga bisa bertambah gitu ya. Termasuk nanti di sini turunannya di Quran surah ketiga ayat 31. Pada kalimat yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Cara melatih istighfar saya pertajam ya, dasarnya yang belum saya terangkan di sini. Cara melatih istighfar supaya melahirkan kekhusyuan untuk istighfar, nanti ada waktu dasarnya. Nah, di waktu dasar ini nanti kalau sudah terbiasa, itu akan refleks kita dalam setiap keadaan. Istighfar, 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 istighfar. Ya, bahkan cepat. Kalau di bahasa Quran itu di Quran surah ketiga ayat 133, Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas di mushaf, itu kalimatnya dikerjakan dengan cepat, saking cepatnya seakan nggak ada jeda. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kembali ke Rabb lagi ke sini. Ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bergegaslah engkau untuk beristighfar, percepat ya. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah engkau untuk membiasakan istighfar, istighfar, istighfar. Ada sara'a, ya kan? Awas, hati-hati teman-teman sekalian. Ada sa'a itu berbeda. Ya, kalau sara'a itu mengerjakan sesuatu dengan cepat, nyaris tanpa persiapan. Ya kan? Kalau sa'a mengerjakan sesuatu respon dengan cepat, tapi disiapkan dulu dengan baik. Ya, makanya dalam Jumatan kalimatnya menggunakan sa'a, bukan sara'a. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bergegas untuk siap-siap kalau disuruh di hari Jumat, bergegas untuk menunaikan ibadah Jumat itu. Tapi kan bukan tiba-tiba langsung datang, persiapan dulu ya, menyempurnakan wudunya, mandi besar dulu, pakai kemudian wangian dan sebagainya sehingga sempurna keadaannya. Itu sa'a namanya, ya kan? Nah, di antara turunan maknanya bergegas. Kita juga sa'i kan? Di dalam sa'i itu kenapa disebut dengan sa'i? Karena ada sesuatu yang kita lakukan dengan agak cepat. Ya, berjalan cepat untuk perempuan, kalau laki-laki berlari-lari kecil agak cepat. Tapi bukan berarti tanpa persiapan, ada persiapannya dulu sebelumnya. Disiapkan dengan tawaf, siapkan fisik, siapkan macam-macam. Kalau sara'an tidak, ya nyaris tanpa persiapan, cepat. Artinya kalau ada merasakan dosa, dzambun, kesalahan di pagi hari ini misalnya atau siang hari ini, jangan tunggu malam untuk istighfar, segera saat itu. Kata Allah wasari'u, segera istighfar. Istighfari di waktu itu, istighfari. Ya, salah lihat, astagfirullahaladzim, gitu kan? Ya, salah dengar, astagfirullah, dengar sesuatu yang nggak baik, astagfirullah, istighfari saat itu. Ya, karena ketika Anda menunda sampai malam hari, kesalahan di pagi hari, untuk Anda rencanakan di malam hari istighfar, boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Ya, jadi di sini pentingnya kita memahami turunan-turunan atau korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Tapi kalau kita ingin membiasakan, melatih jiwa kita untuk refleks beristighfar sehingga menjadi kebiasaan dari hidup kita, sehingga saat di mobil bisa istighfar, di rumah bisa istighfar, gitu kan, dan macam-macam. Nah, ini waktu yang terbaiknya itu di waktu sahar. Sahar. Ya. Sahara ya, jamaknya disebut dengan ashar. Ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Kemudian juga kita temukan di Quran surah ke-3 Ali Imran. Ya, di ayat ke-16. Baik ya. Dah teman-teman sekalian? Baik, yuk kita lihat di sini Quran surah 51 ayat 18. Ini latihan untuk istighfar ya. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di kanan agak ke tengah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan orang-orang takwa yang akan menjadi calon penghuni taman surga, gitu kan?
Nah, kalau kita baca dari ayat 15-nya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, kan akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ayat 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu mereka banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, banyak beristighfar. Jadi waktu sahar ini kapan? Waktunya waktu singkat, ya, menjelang subuh setelah tahajud. Jadi kalau sekarang misalnya subuh 4:08, gitu kan? Nah, ini kurang lebih lah jam 4, ya 4 kurang misalnya 5, gitu kan? Ya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya menjelang ke waktu subuh. Astagfirullah, 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 astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Jadi banyakin istighfar, 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 istighfar. Nah, jadi kalau teman-teman membiasakan ini semua, nanti akan refleks. Istighfar itu jadi cahaya iman. Nah, jadi kalaupun ada salah, cepat tuh. Di tangan salah diistighfari, jadi hilang tuh dosa di tangan, di mata diistighfari, hilang dosa di mata. Jadi pandangan kita nanti akan ada pandangan iman namanya. Ya, pandangan iman itu ada cahayanya, menatap, selalu mengarah pada kebaikan. Jadi begitu ada yang nggak baik tuh langsung refleks dipalingkan. Itu yang dimaksudkan Quran surah 24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, ya kan? Maka semakin tinggi cahayanya, membimbing matanya untuk menatap, yaghuddu min absarihim, dia akan memalingkan. Palingkanlah pandanganmu itu dari yang tidak baik. Ya, perempuan bagaimana? Ayat 31 itu perempuan. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Demikian seterusnya. Nah, jadi kita latih ini. Dan itu disetarakan oleh Allah, orang-orang yang berlatih istighfar. Itu disetarakan oleh Allah itu dengan 4 pengamal lainnya. Yang 4 ini pun teman-teman sekalian akan menjadi bagian dari ciri khas orang istighfar. Ya, disebutkan di Ali Imran. Ya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya kan? Jelas ya? As-sabirina, orang sabar. Nah, sabar. Was-sadiqina, orang jujur dan membenarkan syariat. Wal-qanitina, khusyuk. Kemudian wal-musaddiqin, ya, atau munfiqin, orang-orang yang senang infak, senang sedekah. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina, kan? Ini kemudian infak, munfiqin, kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Nah, ini turunannya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama menarik nih, orang yang rajin istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala itu disetarakan dengan orang-orang yang sabar, ya kan? Kemudian orang-orang yang jujur, membenarkan syariat, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, dan orang-orang yang juga senang gemar berbagi. Di saat yang bersamaan memberikan kesan juga. Ya, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang berlatih istighfar itu akan nampak sifat-sifat ini. Jadi istighfar itu cenderung membawa kesabaran. Ya, dengan sabar itu ada ketenangan, kedamaian dalam jiwa, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Ya kan? Kemudian juga kalau kita teruskan, orang yang rajin istighfar cenderung jujur. Ya, menjaga syariat, menunaikan dengan benar dan seterusnya. Kemudian juga orang-orang yang beristighfar itu membawa dampak kepada salatnya, lebih khusyuk, lebih baik, itu kan, lebih sempurna ditunaikan dan seterusnya. Ya, kemudian apalagi teman-teman sekalian? Ya, ini rajin berbagi. Orang-orang istighfar tuh kalau dibiasakan tuh rajin berbagi. Silakan cek kehidupan orang-orang yang biasakan istighfar, berlatih dengan baik, itu selalu lekat sifat-sifat ini. Ya, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau kita teruskan nanti dari 16 ini teman-teman gabungkan terus sampai ketemu nanti 19 sampai ke innad dina 'indallahil Islam. Ya. Nah, jadi kan kalau dari urutkan yang sebelum-sebelumnya itu paling kiri sebelah atas ya di mushaf standar itu kita akan temukan nih urutan-urutan ini terus sampai kita temukan kebenaran dalam agama. Makanya di situ Allah kemudian tekankan innad dina 'indallahil Islam itu ya. Ini gambarannya. Jadi pertama, kalau udah kita dapatkan ini semua, rajin beristighfar, menjelang subuh lah istighfar, astagfirullah, 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 atubu ilaih, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan sebagainya gitu kan. Gambaran-gambaran yang merangkum di situ sifat-sifat istighfar, memohon kepada Allah ampunan dan kebaikan-kebaikan. Nah, nanti puncaknya akan melahirkan cinta Allah. Allah itu kalau sudah cinta, sudah. Ya, sudah bahkan diberikan dari sisi yang tidak kita duga gitu. Ya, gambaran-gambarannya. Jadi dampak ini, istighfar ini teman-teman sekalian, pertama akan menjadi pengantar untuk penguatan iman. Penguatan iman. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Jadi dasarnya ini akan kuat begitu rajin istighfar. Nah, nanti ini akan menjadi pembuka bagi cawan iman. Ya, saya selalu berikan gambaran kan kalau kita punya kayak gelas itu kan. Saya nggak bisa ya, kurang pandai dalam menggambar atau apa, tapi gambarnya seperti inilah ya.
Kalau kita punya cawan kan seperti ini, atasnya ada penutup nih. Ya, kan susah kita masukkan apapun tuh. Dari atas tuh susah dimasukkan kan? Nah, ini sama juga, ada cawan hati kita nih. Sini ada cahaya iman, Allah berikan lewat jiwa takwa. Jiwa takwa. Makanya sifat-sifat ini nanti diberikan pada orang takwa. Ya. Dan ada kaitan antara istighfar dengan takwa, dengan pengabulan doa dan dengan amalan nanti. Ya, seperti nanti kita temukan istighfar dengan takwa di Ali Imran 133 tadi. Ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini ketemu lagi di sini cawannya. Ini untuk diaktifkan oleh kita. Ya. Kemudian misalnya kebiasaan istighfar di waktu sahar, kebiasaan orang takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalina min al-laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi ada kaitan antara istighfar dengan takwa. Kan? Jadi kalau cawan takwa ini terbuka, teman-teman sekalian, apapun yang kita minta cepat. Makanya ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang mampu meningkatkan takwa, itu percepatan rezekinya, percepatan karunia-Nya tinggi sekali. Ya, seperti di Quran surah ke-65 misalnya. Ya, At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan nanti yaj'al lahu min amri yusra. Jadi semakin meningkat takwanya, takwa itu kan cahaya iman. Kalau kita bisa tingkatkan, ya, cahaya iman ini kalau kita kuatkan, semakin kuat lagi. Kata Allah, bukan kita minta, tapi setiap jalan yang akan kita lalui dibukakan kemudahan. Bahkan sebelum kita minta, ya ja'alahu makhraja. Ya, makhraja itu nakirah bentuknya, ya umum sifat. Jadi segala hal di rumah tangga, di pekerjaan dan sebagainya. Seperti orang-orang lalu telah mendapatinya sampai mereka kemudian bingung caranya bersyukur kepada Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi mensyukuri nikmatnya, ada orang yang untuk mensyukur itu, ya Allah bimbing saya untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, ya Arhamar Rahimin. Itu saking indahnya merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Baik kalau sudah ada halawatul iman, kan? Ini semakin meningkat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rezeki. Urusan rezeki demikian. Nah, caranya bagaimana supaya cahaya takwa, cahaya iman ini kuat? Nah, maka ini dibuka dulu sekat-sekatnya nih, dihilangkan dulu. Nah, ini dengan taubat tadi, dengan istighfar, dengan taubat, ya. Nah, kalau kita sudah buka, maka cahaya iman ini akan lepas nih. Ya, memancarnya ini akan cepat nanti. Tinggal mendapatkan stimulus-stimulus supaya dia tertarik pancarannya itu. Anda kan kalau sedang nelpon, sinyalnya kurang, Anda keluar kan? Dibuka kan sekatnya supaya sinyalnya itu mulai muncul lagi. Ya, setelah sinyal ada kan, tinggal direspon dengan apa? Apakah mau kirim WA, ataukah mau telepon, atau mau apa, gitu kan? Mau upload, mau download, atau dan sebagainya. Kan tergantung sinyal. Ini kita punya sinyal takwa nih. Allah berikan. Tinggal kita buka dulu nih. Nah, setelah kita buka, teman-teman sekalian, tinggal ada penguatan keimannya kan. Iman sudah siap, ada cahaya takwa di dalam iman ini, tinggal dikeluarkan. Nah, kita butuh stimulus untuk mengeluarkannya. Dalam penguatan iman ini. Ya kan? Jadi kita buka dulu, supaya ada cahaya, ada getaran imannya, getaran cahayanya. Nah, nanti getaran ini akan bisa kita cek 5 kali dalam sehari. Ini ilmiah ya, cuman mungkin pendekatannya lebih apa ya? Lebih kontemporer lah ya cara kita membahasnya. Kalau kita temukan kan di narasi kitab-kitab tafsir atau fikih tekstual. Cuman saya ilustrasikan supaya mudah dipahami. Ya. Nah, cara mengecek getaran ini teman-teman sekalian apakah baik atau tidak, sudah ada siap atau belum? Dicek nih 5 kali Allah berikan pengecekan kepada kita lewat azan. Azan. Ya. Nah, di azan ini kita diingatkan untuk panggilan ya. Panggilan yang menjadikan komitmen kita terikat dengan pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek kekuatan sinyal iman kita. Ada nggak kekuatan sinyalnya? Kan? Nah, di situ kemudian Allah jelaskan di Quran surah surah ke-8 maaf. Surah ke-8 ayat kedua. Ya, ini Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Ya, maka disebutkan dengan adatul hasri di sini innama adatul hasri untuk membatasi dia. Nah, innamal mu'minuna, sungguh orang-orang yang masih punya sinyal iman itu, kekuatan iman itu, nih, terbatas pada yang begini. Jadi kalau kita ingin mengukur yang paling standar kekuatan iman kita, cahaya iman kita itu, iman sejati kita, ya, maka ukurannya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, nanti ada getaran, ya, ada respon ya di dalam kolbunya. Ini kan saya pernah terangkan, kalau ini kolbu, teman-teman sekalian. Ini kolbu nih, kolbu ya. Kolbu. Nah, di dalam kolbu ini ada nafas. Ini kalau ini kolbu, nah di dalam kolbu ini ada nafas. Nah, inti jiwa kita.
Jadi kalau ini kolbu besar, di dalamnya ada nafas, ini. Nah, sini. Di dalam nafas nanti ada lagi dua potensi spiritual kita. Yang pertama nanti disebut dengan jiwa takwa. Yang kedua fujur. Seperti sering saya terangkan. Nah, takwa dengan fujurnya saling berlawanan. Ya, yang ini misalnya semua dorongan kebaikan, jujur, gitu kan? Sabar, ya, kemudian rendah hati dan sebetulnya dan seterusnya. Jujur, sabar, rendah hati. Nah, ini lawannya. Kalau ini ada jujur, takwa, di fujur itu misalnya ada dusta. Ya. Kemudian sabar, di sini ada amarah, misalnya kan. Rendah hati, di sini ada sombong, ya kan? Demikian seterusnya. Tawadu, sini ada riya, demikian seterusnya. Ya. Nah, ini diciptakan yang fujur ini untuk menjadi katalis supaya yang ini muncul. Ya. Bagaimana bisa ketahuan sabar kalau nggak ada amarah? Jadi amarah itu diciptakan bukan supaya kita marah-marah. Ya, tapi kemarahan itu diciptakan supaya memunculkan kesabaran, melatih kesabaran. Jadi kalau kita melihat ada di pasangan hidup, misalnya suami atau istri nampak kemarahan, nah itu sesungguhnya ada ujian kesabaran di balik itu. Jadi Allah ingin mengaktifkan ya dan meningkatkan ini sinyal-sinyal takwa sehingga kualitasnya meningkat untuk menghadapi ujian yang lebih besar di masa depan. Jadi yang sekarang problem ini dihadapi di rumah tangga misalnya, sebetulnya itu penyiapan untuk tantangan lebih besar lagi.